Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur masjid atau musalla Mahkamah Konstitusi yang ada di studio, alhamdulillah ya, sholat zuhur berjamaah, ataupun jamaah sekalian yang ada di aplikasi Zoom ya, karena acara kita ini juga di live kan lewat aplikasi Zoom dan nanti mungkin akan diupload juga di YouTube agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang jauh lebih baik. Ya. Saya pas berangkat tadi sempat WA Pak Haninjo, saya bilang mohon maaf, saya lupa bawa masker, saya bilang gitu ya. Boleh masuk enggak? Boleh kata beliau ya. Jadi alhamdulillah kondisi kita sudah semakin baik. Tidak di tanah air, tidak di luar negeri juga sudah baik alhamdulillah. Saya per 2 Desember kemarin baru balik dari umroh, pun di sana sudah relatif sangat-sangat normal. Tawaf sudah berdesakan, rebutan mencium Hajar Aswad juga sudah seperti semula ya. Di awal November kemarin sempat ke Tokyo ya, dan beberapa kota yang lainnya di Jepang, 9 hari di sana juga kembali dalam keadaan normal. Jadi kondisi sudah back to nature ya, sudah kembali ke alam semula. Karenanya saya ingin mengajak jamaah di musola kita ini ataupun di tempat-tempat yang lainnya, ya, marilah kita kembali mengaktifkan masjid kita, ya, yang sebelumnya sempat offline masjidnya, online gitu ya, sempat dikosongkan. Nah, sekarang kita sudah mulai aktifkan lagi sholat berjamaahnya, dimulai dari kita para pimpinan misalnya, dan juga jamaah yang lainnya karena sudah tidak ada kendala lagi ya. Baik, jazakumullah, sampai nanti jam 1 kurang dikit insyaallah kita akan bahas tema hari ini yang relate banget dengan kondisi sekarang, yaitu toleransi ya. Karena setiap akhir Desember, akhir tahun ya, tema-tema ini selalu dibicarakan dan pada sebagian tempat ya itu diperbincangkan ya tentang toleransi ya. Kita tinggal di Indonesia yang faktanya ya, kita terdiri dari masyarakat yang pluralis ya, bukan satu agama. Ini fakta ya. Nggak bisa kita hindari. Terdiri dari berbagai suku ya. Cerita sedikit, beberapa waktu lalu, sudah lama sebelum pandemi, saya ketemu dengan seorang Arab di teras Masjidil Haram, bincang sedikit, dia tahu saya dari Indonesia, ya, mungkin dari hidungnya kali yang pesek gitu ya. Anda Indonesia, Anda Indonesia, saya bilang iya saya Indonesia. Ya. Dia angkat tangan ke kita Pak, dibilang saya salut dengan Anda orang Indonesia. Mengapa? Sebab Anda orang Indonesia terdiri dari berbagai kabail. Bahasa dia itu syittatul kabail. Syattat kabail. Banyak kabilah-kabilah. Ya, ada kabilah Jawa, kabilah Lampung, Medan, Sunda. Oh banyak sekali. Ya, tapi luar biasa. Ya, Anda bisa kompak gitu kan. Mendirikan sebuah negara yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam satu payung. Satu negara. Ya, dari ujung Aceh sono gitu kan. Kita punya lagu Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu luar biasa. Ada lima pulau besar kita di Indonesia, ya, juga sukunya. Ya, kalau saya tanya masing-masing mungkin beda-beda nih sukunya gitu ya. Tapi Anda bisa katanya bergabung dalam satu negara. Ya. Lah kami katanya, kami Arabun, orang Arab, satu suku, ras Arab. Tapi terbagi dalam berbagai negara. Ada Arab Saudi, itu negara sendiri Pak. Ada Mesir, itu Arab pula. Ada Bahrain juga Arab, ada Qatar juga Arab, ada bahkan negara Uni Emirat Arab, Palestina sebagian Arab, wilayah mana ya Suriah itu sebagian Arab, ya, Lebanon. Jadi mereka terdiri dari
berbagai negara, padahal satu ras, nggak bisa kompak dalam satu negara. Nah, kita alhamdulillah slogan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita pertahankan sampai hari ini, alhamdulillah ya. Ini fakta. Kita tidak bisa hindari, kita terdiri dari berbagai suku, berbagai agama bahkan, bukan hanya Islam ya. Ini fakta, suatu kondisi yang tidak mungkin kita hindari ya. Nah, agar kesatuan kita dalam keragaman ini tetap terjaga, maka kita harus melihara apa yang disebut dengan toleransi. Ya. Dan ini jamaah mengingatkan kita kepada kondisi Rasulullah dulu. Ya. Nah, maka karena tema kita adalah toleransi dalam perspektif sirat nabawiyah, saya harus bawa ke belakang lagi gitu ya. Ini mengingatkan kita bahwa Nabi dulu juga demikian. Ya, baik ketika beliau berada di Mekkah ya, ataupun bahkan ketika beliau berada di Madinah yang juga terdiri dari berbagai suku, berbagai kabilah pada waktu itu dan juga bukan hanya Islam yang ada di Madinah ya. Baik. Kalau kita petakan konsep toleransi ini jamaah, dan ini ada dalam mata kuliah dasar ya, saya dosen di beberapa kampus mengampu mata kuliah PAI ya, pelajaran agama Islam. Itu kalau tidak salah materi yang keempat atau kelima dalam perkuliahan, ya, toleransi dalam beragama. Kalau kita petakan ada 3. Pertama adalah toleransi intern umat beragama. Ya. Yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah toleransi umat beragama dengan pemerintah. Kita bedah. 1. Toleransi intern umat beragama. Apa maksudnya? Yaitu menjaga kesepahaman bersama ya dalam internal umat beragama. Kita Muslim. Ya. Nah, dalam komunitas Islam ini atau dalam ajaran Islam ini kita terdiri dari berbagai pemahaman. Ya. Ada beberapa mazhab, paling tidak ada 4 mazhab yang diakui oleh para ulama. Mazhab yang paling atas Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, di dalam mazhab-mazhab ini ada perbedaan. Kita harus saling toleransi. Nah, ini disebut dengan toleransi internal umat beragama sesama kita. Karena itu jangan ada hari ini, jangan ada lagi yang berkelahi hari ini ya gara-gara ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Nah, enggak musim lagi itu ya. Nah, kita harus toleransi dengan yang kunut dan toleransi dengan yang pemahamannya tidak menggunakan kudu subuh. Itu karena dua-duanya ada dalilnya. Yang enggak benar itu kalau yang enggak sholat. Enggak sholat subuh gitu ya. Kalau yang sholat subuh pakai kunut monggo. Ya. Yang sholat subuh enggak pakai kunut sah. Dua-duanya ada dalil dan ada landasannya. Juga jangan lagi ada yang berkelahi hari ini gara-gara misalnya sholat tarawih. Nanti kita Ramadan. Insya Allah pertengahan Maret itu sudah mulai Ramadan gitu ya. Akhir-akhir Maret. Jangan lagi ada masjid yang berantem gara-gara yang satu pengen 8 rakaat plus 3 witir. Yang satu pengen 20 rakaat plus 3 witir. Ini masalah khilafiyah. Kita harus toleransi. Jangan lagi ada yang tidak mau sholat di masjid anu. Kenapa? Karena imamnya baca bismillahnya sir. Enggak kedengaran. Ya, sementara kami waktu kecil, dari kecil baca basmalahnya, al-fatihahnya jaharkan. Enggak. Kita harus toleransi dalam hal ini. Ya, ini disebut dengan toleransi internal umat beragama. Apalagi kita di Indonesia. Ada 2 organisasi besar. Ada Muhammadiyah dan ada NU. Yang masing-masing dalam melaksanakan ya, aktivitas ibadahnya mungkin ada perbedaan. Ya. Yang satu kalau ada yang meninggal dunia ada tahlilan, yang satu kalau ada yang meninggal dunia tidak tahlilan. Boleh, ini tradisi. Saya menyebut ini tradisi. Kita harus saling toleransi untuk hal ini. Nah, ini disebut dengan toleransi internal. Mengapa demikian? Kita tarik ke sirah nabawiyah. Nabi pun jamaah membolehkan ya, toleransi internal umat beragama ini. Contohnya, suatu saat ada 2 orang sahabat Rasulullah SAW melakukan safar perjalanan. Keduanya berhenti untuk melaksanakan sholat zuhur.
tengok kiri, tengok kanan, cari-cari nggak ada air. Rumus sederhana. Ya. Kalau tidak ada air, maka bertayamum untuk sholat. Keduanya pun tayamum. Ya. Bertayamum dengan sa'i dan tayyibah. Dengan debu yang suci. Usai tayamum, keduanya sholat zuhur biasa. Setelah sholat zuhur, lanjut perjalanan. Belum jauh jalan, ketemu air. Ya. Kata yang satunya, ada air. Kita sholat yuk. Kata yang satunya, kan udah tadi, masa sholat lagi? Kebayang ceritanya Pak ya? Yang tadi mereka udah sholat bareng, pakai tayamum karena nggak ada air. Nah sekarang baru jalan dikit udah ketemu air, masih ada waktu sholat zuhurnya. Yang satu ngotot, pengen sholat lagi karena waktunya masih ada. Yang satu nggak mau karena sudah sholat tadi. Kira-kira jamaah pilih yang mana nih? Mau sholat lagi atau enggak? Kayaknya banyak yang nggak mau sholat lagi kayaknya ya. Jalan aja. Akhirnya berbeda pendapat. Yang satu sholat lagi, yang satu enggak. Kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Dan masing-masing ada pendapatnya. Yang kan udah sholat tadi, ngapain sholat diulang-ulang? Yang satu mengatakan tadi kan nggak ada air, sekarang ada air gitu kan. Rumusnya sederhana. Ya, in wujudil ma'u batal tayamum. Kalau airnya ada maka tayamum nggak sah kan begitu. Yang menarik ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Kepada orang yang tidak ngulang sholatnya dengan tayamum saja. Apa kata Rasul? Laqad asabta sunnata wa ajza'at atau ujzi'at salatuka. Engkau telah menepati sunnahku, kata Rasul, ya, sholatnya sah, ya. Wa ujzi'at salatuka, dan sholatmu dapat ganjaran. Enggak masalah. Cukup dengan tayamum saja. Nah, kepada orang yang mengulang sholatnya, Nabi mengatakan, apa kata Rasul? Ya, walakal ajron, ente dapat 2 pahala. Jadi enggak ada yang salah. Mau wudhu lagi, sholat ulang silakan, enggak juga dosa. Jadi toleransi dalam internal umat beragama ini jamaah memungkinkan. Walaupun kita berbeda, tapi sangat mungkin dua-duanya benar. Dua-duanya benar, walaupun berbeda. Dan contohnya banyak sekali di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di antara para sahabat dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah ini toleransi yang pertama jemaah. Apa itu? Toleransi internal umat beragama. Ya. NU, Muhammadiyah, Persid, Al-Irsyad, apalagi organisasi di kita. Banyak sekali gitu ya. Nah kita saling toleransi dalam hal ibadah yang ada dalilnya. Kecuali yang tidak ada dalilnya. Oh ini sesat. Jelas ada perundang-undangan yang mengatur aliran-aliran sesat yang tidak dibolehkan. Satu. Kemudian yang kedua jamaah, toleransi antar umat beragama. Nah ini penting. Ya. Kita tahu bahwa di Indonesia terdiri dari berbagai agama. Ya. Ada berapa agama dan kepercayaan diakui di Indonesia? Sekarang Pak. 5. Itu udah plus dengan aliran kepercayaan. Nah artinya apa? Di Indonesia ya bukan hanya Muslim. Kita bertetangga dengan Kristen, kita bertetangga dengan Hindu, kita bertetangga dengan agama yang lain. Nah untuk itu kita saling menghormati. Ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Selesai. Ya, kita tidak boleh saling menggugat, ya, menjelek-jelekan tidak. Ya, tapi di satu sisi juga, ya, kita tidak boleh mencampur baurkan. Karena itu ayat lakum dinukum waliyadin tadi itu harus dilihat asbab an-nuzulnya, sebab turunnya, sehingga kita ketemu konteksnya. Bagaimana? Dulu ketika Nabi masih berada di Makkah jamaah, segala upaya dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Tapi mentok, gagal. Nabi diiming-imingi uang, Rasulullah diiming-imingi jabatan. Bahkan kalau hari ini kita sebut juga mungkin Nabi diiming-imingi juga wanita, harta, tahta wanita. Tapi Nabi tetap dengan pendiriannya. Lau wada'u syamsa ala yamani wal qamara ala yasari lan atruka hadi dakwah, kata Rasulnya. Saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Putus asa mereka menghadap Rasulullah. Ya Muhammad, kalau gitu kita gantian. Ya, sehari ini kami menyembah Tuhanmu. Nah besok gantian, ente yang menyembah Tuhan kami. Ini tawaran mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Kafirun yang pada akhir surat tersebut berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku, kata Rasul. Kita masing-masing menyembah
agama kita masing-masing, sesuai dengan ajaran kepercayaan kita. Nah, jadi itu sebabnya ayat itu turun. Nah, ini menjadi landasan bagi kita jamaah untuk mempersilahkan saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan kita juga demikian. Jangan dicampur. Ya. Fakta negara kita ini warganya pluralis, terdiri dari berbagai agama. Tapi ini jangan jadi mazhab. Ya, jangan jadi agama sendiri. Maka beda antara pluralis dengan pluralisme. Nah, pluralisme itu enggak boleh. Yang mengatakan semua agama sama itu enggak. Ya. Prinsip kita adalah menurut saya agama saya benar, menurut Anda agama Anda benar. Silakan, no problem. Ya. Tidak mengatakan semua agama benar. Ya enggak boleh. Ya. Kalau semua agama benar, ya untuk apa kita memilih agama kita kalau semua benar? Enggak. Agama itu benar menurut penganutnya masing-masing. Ya. Inna dina inda gerbong ke pasukan sekutu yang menyerang Madinah. Nah, ini kan berkhianat namanya. Itu penyebab mengapa Yahudi Quraisy ini diperangi oleh Rasulullah. Bukan karena mereka beragama Yahudi, bukan. Atau misalnya dalam kasus kisah Yahudi Bani Nadir. Ya, Rasulullah SAW, salah seorang sahabat beliau, ya, membunuh seseorang, 2 orang, dan itu ternyata bukan musuh. Sebagai konsekuensinya, maka Rasulullah harus membayar diyat. Aturan waktu itu. Datanglah Rasulullah dan para sahabat ke markasnya Yahudi Bani Nadir. Ketika Rasulullah datang jamaah, sekelompok Yahudi Bani Nadir ini siap-siap menggulingkan batu besar, ingin membunuh Rasulullah. Bayangin, ini pengkhianatan tingkat tinggi. Ya, membunuh pimpinan
partai koalisi. Kalau sekarang gitu ya. Kan mereka berkoalisi tuh. Nah, ini Rasulullah sebagai pimpinan kaum muslimin ingin dibunuh oleh mereka. Ini pengkhianatan. Maka terusirlah Yahudi Bani Nadir ini dari Madinah. Dikasih waktu 3 hari oleh Rasul SAW ya, dan mereka tidak bisa melawan, maka mereka pergi. Jadi terusirnya orang-orang Yahudi di Madinah itu bukan karena mereka berbeda agama dengan Rasulullah. Andai mereka stay dengan kesepakatan dengan Rasulullah dan dengan agamanya masing-masing tidak akan diusir. Mereka terusir karena pengkhianatan. Mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Ya, bukan karena mereka ya, tidak beragama Islam. Bukti nyata misalnya ketika Rasulullah berhasil menaklukkan Makkah pada peristiwa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Kita tahu kisahnya ada 2.000 orang jemaah ya, di hadapan Rasulullah. Mereka inilah orang-orang yang dulu mengusir Rasulullah. Mereka inilah orang-orang dulu yang menghina, meludahi Rasulullah SAW. Hari itu duduk bersimpuh kalah perang di hadapan Rasul. Apa kata Rasulullah? Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Kalau bahasa Betawinya itu kira-kira lulu pade ini enaknya gua apain? Begitu kira-kira ya. Anda dulu yang ngusir saya kata Rasul, meludahi saya, ya, menjelek-jelekan saya itu kan. Nah sekarang Anda kalah perang. Duduk di hadapan saya 2.000 orang Pak, ya. Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Apa yang menurut kalian sebaiknya saya lakukan? Kata mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta akhun karim. Wabnu akhin karim, Anda saudara kami yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Apa kata Rasulnya? Kalau begitu, saya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudara yang dulu. Di mana Yusuf dulu diusir oleh saudaranya, dicemplungkan ke dalam sumur, dan pada akhirnya mereka duduk bersimpuh di hadapan Yusuf juga. Kata Rasul, saya akan mengatakan apa yang disampaikan Yusuf kepada saudara-saudara dulu. Apa kata Yusuf? La tasriba alaikumul yauma. Hari ini tidak ada balas dendam. Hari ini tidak ada makian. Idhabu wa antum mutalaqa. Nabi menambahkan, pergi bubarlah kalian dan bebas. Jadi dimaafkan oleh Rasul. Bahkan mereka ada seorang tokoh namanya Sofwan bin Umayyah. Dulu dia punya bapak namanya Umayyah bin Khalaf. Keras sekali permusuhannya dalam Islam. Ikut dalam perang Badar dan terbunuh dalam peristiwa tersebut. Anaknya Sofwan ini balas dendam. Dia pernah nyewa orang untuk membunuh Rasulullah. Dia pernah ikut dalam perang Uhud, Khandaq, dan seterusnya. Ya. Tapi ketika dalam peristiwa Fathu Makkah ini, dia kalah perang, ya, dihadapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kata dia, ya Muhammad, saya ngaku kalah perang, tapi saya belum mau masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam. Kasih saya waktu. Berapa lama kata Rasul Anda berpikir? Tapi nggak maksain. Berapa lama Anda berpikir? Kata dia, kasih saya waktu 2 bulan. Laka arbat asyur. Anda punya peluang berpikir 4 bulan kata Rasul. Jadi dia minta waktu 2 bulan Pak. Oleh Nabi dikasih waktu 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu dia bergaul dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah. Dan beda agama. Diizinkan oleh Rasul. Sampai pada akhirnya sekitar 4 bulan kemudian dia menghadap baginda Rasul dan menyatakan diri tentang keislaman. Nah jadi demikian bentuk toleransi dalam Islam ya. Kita membolehkan orang lain yang tidak seagama dengan kita untuk hidup berdampingan dengan kita. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan man azazimiyan faqad azan. Barang siapa yang menyakiti ahlul zimmah non muslim yang hidup bersama kita, faqad azani, maka dia telah menyakitiku. Nah, menyakiti ini bisa fisik, bisa non fisik. Maka saya suka sampaikan ke beberapa panitia acara ya. Kalau bahas masalah-masalah yang sensitif gitu kan, terutama masalah akidah, itu sebaiknya dilakukan kajiannya secara tertutup. Jangan ditayangkan lewat Zoom. Semua orang bisa dengar, enggak. Karena itu bisa dalam kajian-kajian khusus untuk umat Islam itu bisa menyakiti umat yang lain. Tapi kalau kajian terbatas kita mau ngomong apa saja bisa. Kita bahas akidah kita, agama kita. Yang kadang juga harus nyerempet ke agama yang lain. Dilakukan secara internal, terbatas. Tapi kalau dilakukan secara live seperti ini, maka bahasa-bahasa yang digunakan juga harus sopan dan sebijak mungkin.
Ya, sementara bahasa-bahasa yang agak khusus itu digunakan dalam pertemuan-pertemuan yang terbatas agar tidak merusak hubungan antar umat beragama. Terakhir, ya, toleransi ya, antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, Jama'akumullah, Indonesia sesuai dengan pemahaman kita dan undang-undang dasar kita serta Pancasila adalah negara yang berketuhanan. Deal sepakat, ya, tidak ada perbedaan. Ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama Pancasila, yang maknanya bahwa negara kita ini adalah negara yang berketuhanan. Kalau Anda mau jadi warga negara Indonesia, wajib punya Tuhan, beragama. Maka sampai hari ini cek KTP masing-masing itu ada kolom agamanya, dan itu harus diisi, nggak boleh nggak diisi, harus diisi. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, alhamdulillah semoga ini bisa dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu jangan dicoret, karena ada aja tuh yang ngusulin supaya di KTP-nya jangan ada kolom agama. Wah, bahaya gitu kan? Karena itu bisa merusak tatanan masyarakat kita dan tidak sesuai dengan undang-undang kita, dengan dasar negara kita Pancasila. Ya. Negara kita negara yang berketuhanan, rakyatnya, warga negaranya harus punya Tuhan. Terserah mau Tuhannya apa, gitu kan? Kan gitu pemahaman kita. Kita sebagai Muslim memaknai ketuhanan yang Maha Esa itu ya dengan konsep ketuhanan kita, Al-Wahidu, ya. Al-Ahad, satu. Teman-teman kita yang non Muslim silakan memaknai ketuhanannya dengan prinsip yang berbeda. Yang pasti dia harus punya Tuhan. Negara kita adalah negara berketuhanan, harus punya Tuhan, harus beragama. Kecuali Anda tinggal di Jepang, kecuali Anda tinggal di Australia, silakan nggak punya agama, ateis. Tapi kalau di Indonesia mesti punya Tuhan, ya, mesti punya agama. Nah karena itu pemerintah dalam hal ini, kita masuk ke penguasa kita, mesti ikut campur, ya, menjaga toleransi itu. Karenanya ada aturan-aturan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Misalnya ya, dalam hal membangun tempat ibadah harus ada aturannya itu. Sebab kalau nggak ada aturannya, wah, semua orang bisa bikin tempat ibadah. Ya, di komplek perumahan misalnya muslimnya cuma 5 rumah, mau bikin masjid gede ya nggak bisa karena ada aturan SKB 3 menterinya. Ya. Demikian juga dengan teman-teman kita yang non muslim misalnya tinggal sebuah perumahan, mereka cuma ada 7 keluarga, mau bikin gereja gede ya nggak bisa, gitu kan? Karena ada aturan SKB 3 menterinya. Dan ini semua berlaku untuk semua. Sebab kalau tidak akan kacau. Nah, ini dia maksud dengan bahwa pemerintah itu harus ikut serta, gitu kan? Menjaga toleransi itu, dan barangkali ada beberapa yang misalnya diformalkan. Ya, misalnya tentang konsep pernikahan. Itu harus ada aturan. Sebab nanti orang akan nikah seenaknya kalau pemerintah nggak ikut campur ya. Makanya sampai hari ini misalnya ada aturan tidak menikah ya beda agama. Itu kan aturan. Ya. Sebab kalau enggak wah bisa kacau nih gitu kan Indonesia ya. Atau tidak boleh menikah sesama jenis. Itu kan ada aturannya. Ya, walaupun itu urusan agama tapi dalam hal ini pemerintah kita ikut serta. Ini disebut dengan toleransinya antar umat beragama dengan pemerintahnya. Atau misalnya nanti dalam menentukan hari-hari besar, ya, misalnya nanti ada Idul Fitri, ya, ditentukan Kementerian Agama berasal dengan ormas Islam, ya, mereka rapat dan kemudian selesai rapat diputuskan oleh Kementerian Agama dan dinyatakan bahwa mulai Ramadan tanggal sekian, ya, Idul Fitri tanggal sekian. Itu ikut serta ya, turut campur pemerintah dengan umat beragama dan diperlakukan sama dengan yang lainnya. Karenanya belajar dari Rasulullah SAW dan para sahabat juga di masanya juga demikian. Ya, jadi kalau kita bicara tentang toleransi jamaah, sesungguhnya dalam Islam sudah sangat jelas aturannya. Bahasa kasarnya itu kita nggak boleh diajarin, bukan nggak boleh ya, tidak perlu belajar banyak. Udah ada konsep dalam Islam. Islam sangat menghormati ya, agama orang lain. La ikraha fiddin. Jelas sekali ayatnya surah Al-Baqarah. Tidak boleh kita maksa orang lain ya, untuk masuk ke agama kita, nggak boleh. Ya. Tidak boleh kita ambil pedang tusukkan ke lehernya. Mau masuk Islam nggak boleh.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah dalam sebuah perang Khandaq berkelahi melawan Amr bin Abdul Wud. Dengan kekuatannya, dengan izin Allah, maka Ali ini dikisahkan berhasil menumbangkan musuhnya dan menempelkan pedangnya ke leher musuh. Tinggal begini aja, Pak. Tapi walaupun demikian, dia sempat menarik pedangnya karena di kisah lain dikatakan di Dilhudahin ditarik pedangnya. Dia beristighfar dan mengajak Amr bin Abdul Wud ini untuk kembali ke Islam, untuk bergabung dalam kaum muslimin. Diajak, artinya kalau yes selesai. Tapi karena dia nggak mau, maka dieksekusi. Usama bin Zaid bin Harith, Usama bin Haritha itu pernah dilaporkan jamaah dan dia sempat dihukum oleh Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah peperangan musuh sudah takluk, pedangnya sudah tinggal nempel di leher. Ini dalam konteks peperangan. Kemudian musuh tersebut angkat tangan dan mengatakan dia ingin bersyahadat dan masuk Islam. Oleh Usama bin Zaid dibunuh. Dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi Usama bin Zaid begini-begini. Musuh sudah takluk, lalu kemudian pedang sudah nempel di lehernya. Dia sudah mengangkat tangan menyatakan ingin masuk Islam. Tapi oleh Usama tetap dibunuh. Kata Usama bin Zaid membedai, ya Rasulullah, saya tahu orangnya. Dia cuman nyari selamat doang. Gitu kira-kira ya. Udah nggak ada pilihan lagi gitu kan. Baru dia menyatakan diri pengen masuk Islam. Saya tahu itu cuman akal-akalan dia begitu kira-kira gitu ya. Saya tahu. Kata Rasul, apakah engkau sudah membelah dadanya dan melihat bahwa itu bohong? Enggak boleh kata Rasul. Dan dihukum oleh Rasul, enggak boleh. Ya. Sebab seseorang itu dinilai karena zahirnya. Sama seperti Abu Sufyan bin Harb yang mengaku kalah dalam Fatu Makkah juga diampuni oleh Rasul. Karena dia sudah menyatakan diri untuk bergabung dengan Rasulullah SAW. Apapun motifnya. Jadi ada cerita menarik lagi di dalam, walaupun bukan di masa Rasulullah, ada seorang panglima Muslim namanya Qutaibah, Pak. Qutaibah bin Muslim. Ini di masa pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Syria. Suatu saat panglima Muslim Qutaibah, namanya Qutaibah bin Muslim ini berhasil menaklukkan sebuah wilayah yang kita kenal hari ini dengan Samarkand, daerah Samarkand, di mana ditemukan makam Imam Bukhari hari ini di situ. Nah, dia dengan bala tentaranya yang kuat, jemaah, dia masuk ke wilayah tersebut, Samarkand, dan dikuasai. Nyampailah berita penaklukan Samarkand ini ke Khalifah kaum muslimin di Damaskus, Suriah. Dikirimkanlah surat, ya Qutaibah, apakah Anda sebelum menaklukkan Samarkand tersebut telah mengirimkan ustaz, telah mengirimkan dai sebelumnya untuk mengajak mereka masuk Islam? Oh, belum, kata Qutaibah. Kalau begitu tarik semua pasukan, kosongkan Samarkand, kembalikan mereka pada semula. Ditarik semua, Pak, tidak ada satupun tentara muslim yang berada di situ, baru dikirimkan ustadznya, dikirimkan dai-nya, untuk mengajak mereka masuk Islam dan seterusnya. Pada akhirnya Samarkand pun jatuh ke tangan kaum muslimin dengan sangat soft, tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan ketika tentara muslim masuk ke gerbang Samarkand tersebut, mereka disambut dengan sangat halus, dengan sangat baik oleh penduduk Samarkand sampai hari ini. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang pengen mukmin silakan, mau kafir silakan. Tapi kami, kata Allah, sudah menjelaskan konsekuensinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sudah jelas, silakan. Tapi ingat, ini ayat ini jangan salah pahami, sebab ada juga orang yang la ikraha fiddin. Lalu dia enggak mau sholat. Karena dalam agama tidak ada paksaan. Ya enggak. Kalau Anda sudah, kalimat la ikraha fiddin itu berlaku kalau seseorang di luar Islam, enggak boleh diajak masuk. Tapi kalau sudah masuk dalam lingkaran Islam, maka dia harus paksa. Ini kayak jangankan masuk agama, Pak. Kita masuk sebuah organisasi, masuk ruangan aja ada aturannya gitu kan. Ada aturannya. Jadi kalau masuk di ruangan MK misalnya harus pakai sepatu, harus pakai kemeja, enggak boleh kaos. Itu ada aturannya.
apalagi dalam Islam. Ya. Begitu kita masuk dalam lingkaran wilayah Islam, agama Islam, nah kita ada aturannya, harus sholat, bayar zakat, puasa. Jangan bilang la ikrah fiddin, enggak. Jadi la ikrah fiddin ketika seseorang masih di luar Islam, dia tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam agama kita. Ya. Sebagai penutup, ya Allah, nanti kita sisakan waktu sekitar 10 menitan untuk diskusi jika diperlukan. Dalam Islam bahwa makna dan aplikasi dari toleransi dalam sejarah Nabi sudah sangat nyata, sangat jelas. Di satu sisi ya, kita harus tetap menjaga ya, perasaan saudara-saudara kita, ya, tapi di satu sisi jangan juga kebablasan. Konsep lakum dinukum waliyadin dalam ayat Al-Quran itu adalah mengamalkan agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Adapun yang berhubungan dengan ibadah kita laksanakan sendiri-sendiri. Silakan sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak toleransi itu jangan dimaknai melaksanakan ibadah secara bersamaan, enggak. Itu bukan toleransi, itu toleransi yang kebablasan. Kita kerjakan aja ya, agama kita sesuai dengan yang kita pahami ya. Dan saudara-saudara kita lindungi bahkan untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan ajaran. Jadi kita enggak mesti ikut mereka dan mereka juga enggak kita paksa ikut kita, enggak. Ketika Idul Fitri kita enggak jangan paksa ikut sholat Id gitu ya. Jangan, enggak boleh ya. Atau pada hari Natal seperti ini kita ikut mereka, enggak. Itu bukan toleransi namanya. Toleransi itu saling menghormati untuk mempersilahkan masing-masing melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran. Ya. Baik, jam di studio 12.52. Ada 8 menit. Ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya. Saya juga buka chat. Ya. Barangkali ada yang komen di grup. Monggo kalau ada. Atau yang ada di ruangan ini yang ingin memberikan. Ibu di belakang, silakan Ibu, monggo. Boleh mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Ustadz, mungkin ini berkenaan dengan pejabat ya. Misalnya nih Pak, di sebuah daerah, misalkan ada peresmian suatu daerah tersebut, ada acara seperti ritual gitu kan. Yeah. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai hal itu? Karena kan sudah, kalau misalnya mengikuti acara ritual tersebut, otomatis pejabat tersebut mengikuti, ya maksudnya terlibat maksudnya gitu kan. Padahal secara agama Islam mungkin itu bertolak belakang. Ya. Nah itu satu. Yang kedua, dengan misalnya ada Natalan di sebuah daerah juga ya, kayak di larang tukang gitu. Ternyata orang-orang Muslim itu mengikuti acara misalnya yang acara-acara Nabi Isa gitu kan, Nabi Isa lagi proses pensaliban misalkan. Karena itu kan berarti otomatis mengikuti acara Natal itu. Nah itu bagaimana toleransi dari sisi Islam itu sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, menarik pertanyaannya karena sangat sesuai dengan kondisi kita di Indonesia ya. Jadi kita ketahui bahwa dalam ritual keagamaan tertentu masing-masing itu ada yang disebut formalitas, ya. Ada juga yang bagian dari ritual keagamaan, ibadah. Saya Muslim, jadi yang saya tahu Islamnya. Saya nggak tahu kalau yang lain bagaimana bentuknya. Misal Idul Fitri, yang dimaksud dengan ritual keagamaan itu ada sholat Idul Fitrinya itu, khutbahnya. Ya. Adapun bersalam-salaman, ngumpul-ngumpul, makan ketupat itu bukan ritual keagamaan. Maka siapapun boleh ikut, nggak masalah. Ya, ikut makan ketupatnya, makan rendangnya, no problem. Itu bukan ritual keagamaannya, gitu kan? Dia gabung dengan kita, misalnya no problem. Nah, ini contoh di agama kita. Saya nggak tahu bagaimana membedakan di agama lainnya. Nah, jadi kita harus pisahkan. Jadi jangan ikut ritual keagamaannya, berdoanya gitu kan. Ini dalam pemahaman saya. Tapi
pejabat memberikan kata sambutan, ya, menghadiri acara tersebut gitu kan, dengan mengucapkan kalimat-kalimat selamat yang betul-betul harus kita jaga diksinya gitu kan. Di satu sisi kita menjaga akidah kita, tapi di satu sisi kita juga ya menjaga persaudaraan. Saya tertarik ungkapan Pak, saya boleh sebutnya Pak Anies Baswedan di quote-nya ya. Dia mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal ya. Saya bacakan kalimatnya ya. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan keteduhan mengiringi umat Kristen di hari perayaan Natal ini. Selamat berkumpul bersama keluarga dalam kehangatan, keceriaan, dan kenangan indah. Clear, gitu kan? Dia mengucapkan selamat, gitu kan? Ya, tahniah, tapi tidak ada penyebutan yang akan mengganggu akidahnya. Enggak ada. Saya kira ini bijak banget gitu ya. Tetap memberikan semangat, ya, harapan, kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Ini saudara kita ya. Tapi tidak menggadaikan akidah kita gitu kan. Tidak sampai. Nah ini saya kira pilihan yang pas gitu ya. Nah ini juga yang harus kita lakukan dalam menghadiri pertemuan-pertemuan misalnya kalau dia seorang pejabat ya. Nah ini jadi mesti dipisahkan mana yang ritual keagamaan dan mana yang bukan. Mungkin kalau pernikahan nih sering banget saya ditanya ya, mau hadir pernikahan non muslim boleh nggak Ustadz? Saya boleh nggak masalah. Ya. Asal jangan ikut acara resminya, mungkin kita berada di luar atau apa. Kalau makan-makannya kan tinggal dipilih ada yang halal dan enggak kan bisa kita lihat ya. Telur ceplok itu halal gitu kan, nggak masalah ya. Bisa kita lihat mana yang halal, itu harus perhatikan. Jadi mana ritual keagamaannya itu yang kita nggak ikut. Ya. Jangan ikut. Tapi kalau acara formalitasnya kita ngasih kata sambutan, ucapan selamat, oke apa saja nggak masalah. Apalagi kita pejabat yang mau nanya semua agama ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat umum, kalau tadi saya mau ingat saja ya, itu bagi pejabat. Bagi masyarakat umum pilihannya adalah penting nggak penting. Ya. Jadi kalau Anda pejabat atau mungkin tergabung dalam sebuah komunitas yang banyak non muslimnya, atasnya juga mengucapkan selamat bla bla itu dituntut, ya, diperlukan. Tapi kita sebagai masyarakat umum, keluarga non muslim nggak punya, atasan juga muslim semua, lalu ngucapin yang nggak penting gitu, ya. Nggak perlu. Kita melakukan satu hal yang nggak penting. Ya. Yang tadi itu kalau perlu, kalau enggak ya enggak. Ya. Ini saya kasarnya gitu. Saudara yang non muslim nggak punya, tetangga juga enggak, atas juga muslim semua. Kemudian kita bikin di medsos gede-gede selamat Natal, nggak perlu. Kecuali Anda sebagai pejabat seperti Pak Anies tadi ya dia mantan pejabat dan dikenal publik, yes dia butuh itu gitu ya. Tapi kalau enggak ya enggak perlu. Begitu kira-kira ya. Wallahualam semoga bisa dipahami. Ya. Ada lagi sebelum kita cukupkan? Saya cek di chat. Tidak ada. Ibu silakan. Ya ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Tapi ini saya mohon maaf sebelumnya sebesar-besarnya. Ya, berkaitan juga ya mungkin dengan pertanyaan pertama tadi. Setiap apa yang kan kita tahu bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, dosa atau pahala. Juga begitu apa yang kita ucapkan juga ada konsekuensinya, dosa atau pahala. Jika tidak sesuai dengan Rasulullah, yang contoh dari Rasulullah. Nah ini mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Fenomena sekarang ini, di pemerintahan sekarang ini saya juga menyampaikan demi kebaikan. Artinya semuanya karena Allah. Jadi yang kita tahu bahwa setiap ada acara, itu mohon maaf para pejabatnya lagi, itu selalu mengucapkan berbagai macam salam. Padahal kita tahu bahwa di dalam, saya pernah membaca Sirah Nabawiyah, bahkan seorang sahabat mengucapkan ketika bertemu dengan Rasulullah, hanya mengucapkan selamat pagi, itu sudah ditegur Rasulullah. Itu bukan ajaran saya, kata Rasulullah.
Nah, bagaimana sekarang fenomena yang ada sekarang berbagai macam salam. Padahal kita tahu bahwa salam yang lainnya itu tidak mengandung tauhid. Ya. Jadi bahkan MUI Jawa Barat aja mengeluarkan Jawa Timur. MUI Jawa Timur aja mengeluarkan fatwa. Jadi ya mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bisa dipahami ya? Menarik pertanyaannya ya. Saya runut ke belakang di dalam Sirat Nabawiyah. Konteks salam ini pertama, kita tidak boleh mengawali ya, mengucapkan salam kepada non muslim ya, kalau mereka semuanya ya. Cuman yang kedua, salam yang kita pakai kalau sesama muslim jelas assalamualaikum, atau versi lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Itu sunnahnya. Kalau kita diucapkan salam maka jawab dengan yang lebih baik. Nah, bagaimana salam terhadap non muslim? Ini pertanyaan tadi ya. Apalagi jelas khusus kepada mereka. Beda kasusnya di ruangan ini banyak campur baur kan. Kita mengucapkan salam muslim karena ada muslim ya. Atau kalau pengen selamat pagi ya boleh juga karena itu kan kepada non muslim ya. Nah, Rasulullah mengajarkan salam kepada non muslim itu kalimatnya begini, dan ini ditulis dalam surat-surat beliau kepada raja-raja yang non muslim waktu itu ya. Termasuk ke Raja Persia, Raja Heraklius, dan Raja Muqawqis, Raja Mesir. Ada 8 surat yang dikirim ke Rasulullah. Diawali dengan bismillah, lalu di bawahnya itu ada salam. Bunyinya begini. Assalamu ala manittaba'al huda. Ya, assalamu ala manittaba'al huda. Kira-kira terjemahannya adalah apa? Ya, salam sejahtera atau selamat ala manittaba'al huda, kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini teks-teks ayat salam ini kita temukan dalam banyak riwayat, tertera dalam surat-surat Nabi kepada para raja tadi itu. Termasuk di antara Raja Persia yang kemudian merobek-robek surat beliau gitu ya. Kalau dia merobek-robek itu bukan karena salamnya, tapi karena Nabi menyebutkan nama Rasulullah lebih dulu daripada nama dia. Biasanya kan kepadanya dulu baru hormat kami gitu ya yang nulis. Kalau ini kan Nabi enggak. Ya. Min Muhammadin ila azimi Faris. Dari Muhammad duluan gitu kan kepada Raja Persia. Oh tersinggung nih, dirobek. Jadi bukan karena salamnya. Nah ini yang saya paham. Ini salam Rasulullah ya, dalam syarat Nabawiyah kepada non muslim. Assalamu ala manittaba'al huda. Selain itu saya belum menemu. Ya, saya belum menemukan. Karena itu kalau kita bahasa Indonesia kan rasa-rasanya nggak salah juga sebenarnya. Kalau kita mengatakan selamat pagi dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Kalau masih dalam kalimat-kalimat itu saya termasuk orang yang masih mentoleransi, membolehkan. Tapi kalau sudah menggunakan salam khas mereka gitu kan, saya nggak tanggung jawab. Tapi kalau masih dalam bab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan kebaikan untuk kita semua, it's fine gitu kan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menggunakan salam khas mereka yang saya nggak hafal, menurut saya ya sebaiknya tidak. Ya, kita menggunakan yang umum-umum saja tadi. Dan itu sudah cukup. Ya. Wallahu alam kalau ada ulama yang berpendapat lainnya. Karena terus terang masalah-masalah sebenarnya kan berhubungan dengan masalah muamalah. Yang kadang kita tidak bisa buat general. Ya. Sama seperti hukum mengucapkan selamat Natal. Itu nggak bisa digeneralkan. Kalau kita buka bukunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau membolehkan. Saya kebetulan kandidat tesis saya itu. Lalu kemudian jadi buku tebal. Saya mesti Pak, judulnya di balik fatwa kontroversial Yusuf Qaradawi. Di antara yang difahami oleh almarhum meninggal beberapa waktu lalu adalah beliau membolehkan mengucapkan selamat Natal itu boleh. Tapi pas kita baca versi Arabnya lain. Bunyi yang dibolehkan itu adalah Idun Sa'id. Selamat sejahtera. Semoga bahagia. Jadi nggak ada Natal-Natalnya. Itu di Mesir begitu tuh. Mereka Idun Sa'id, Idun Sa'id. Jadi no problem gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, Nasrani di Mesir itu adalah Nasrani Qibti yang sangat dekat hubungannya dengan kaum muslim, bahkan istri Nabi Maria itu dari situ. Maria Al-Qibti ya. Jadi bukan Nasrani yang keras, yang memusuhi, enggak. Itu yang diucapin selamat oleh Yusuf Qaradawi itu. Wallahu a'lam.
Baik. Kita cukupin? Baik, kita cukupkan dengan doa. Saya pimpin doa, semoga majelis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tetap mengikat tali-tali persaudaraan kita baik sesama muslim maupun dengan yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadatina wa sahabat Rasulillah ya ajmin walhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa wa anta ridha wa lana salah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.